Setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan. Kami angkat setiap hati kami untuk kami menyembah Engkau. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggi, ku agungkan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Terima pujian Kau yang layak, terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Syukur kami naikkan kepada anak-Mu Yesus Kristus. Terima puji, Amin. sebab Kau layak. Kami agungkan Yesus, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala
bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh lebih dahsyat lagi. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sebab kasih-Nya. Amin Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga, sungguh berharga Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau berharga Tuhan, Kau berharga Tuhan. Amin Tuhan, amin Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu. Amin Tuhan. Yesus Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun musim kehidupan kami, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau berkata Tuhan Yesus selalu baik Amin, untuk kita semua. amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari jemaat katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari deklarasikan iman kita dengan berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata,
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya, segenap hati katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Shalom, puji Tuhan anak-anak muda. Apa kabarnya ini terus? Jangan bilang, waduh Pak, banyak masalah. Waduh Pak, banyak kesulitan. Semakin semakin besar masalah yang kita hadapin, itu akan menjadi berkat yang besar. Kalau masalah kecil, berkatnya juga tidak besar. Karena kita tahu di balik masalah ada Tuhan. Kenapa? Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Karena Dia setia dan adil, maka kamu diberikan jalan keluar. Dan Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aduh, bagaimana caranya? Utamakan Tuhan dulu. Semuanya nanti kamu lihat, kita nggak bisa lihat besok, kita nggak bisa lihat lusa. Tapi kita ngeliat kita tambah hari tambah terang jalan kita. Tambah hari tambah kuat. Tambah hari tambah heran hidup kita bersama dengan Tuhan. Jadi itu step by step. Jadi jangan lagi saudara dikuasai masalah. Kita harus menguasai masalah, bukan dikuasai. Kita juga jangan di-maintain dengan ya sakit hati, iri hati, tersinggung. Kita harus maintain itu. Kita harus mengelola dengan bagus. Jangan sampai kita ada dendam, sakit hati, salah paham, minder. Kita harus maintain itu, kita harus ngalahkan itu. Jadi kita harus bisa mengelola. Masalah pun harus kita kelola menjadi berkat. Ingat bagaimana Tuhan Yesus mengelola air biasa menjadi anggur. Dia hanya cuma isi, cedok, bagikan. Kita harus bisa mengelola dengan iman kita. Kita nggak bicara hidup ini harus bikin mujizat terus, sembuh terus. Enggak. Tapi masalah pun kita harus kelola menjadi berkat.
Ingat, persoalan yang kita hadapin ini saudara, kerap kali itu memberikan hikmah bagi kita. Bisa rendah hati, bisa kita lebih tahu urusannya. Saudara lihat itu pengacara-pengacara yang terkenal, karena urusannya berat. Akhirnya berat. Akhirnya ketemu polisi, ketemu jaksa, ketemu ini. Dia punya pengalaman, jadi tambah lebih bagus. Nah, kalau kita nggak mau risiko, nggak mungkin kita maju. Tapi saya nggak ngejar saudara untuk mengambil risiko besar. Bukan. Setiap yang kita kerjakan pasti ada risiko. Mau kerja ada risiko, mau nyetir ada risiko, mau jalan kaki ada risiko, mau segala sesuatu ada risiko. Tapi bagaimana kita mengelola risiko itu? Bagaimana kita mengelola kegagalan? Bagaimana mengelola kesulitan itu? Itu perlu. Bersama Yesus kita minta hikmat marifat. Contohnya, bagaimana Salomo, dia mengelola bagaimana cara untuk rakyat ini yang luar biasa yang ditinggalkan bapaknya Daud, kerajaan ini, bagaimana mengelolanya. Tuhan datang kepada dia, kamu setelah membangun rumah Tuhan ini, kamu memberi persembahan kepadaku, rumah sudah kamu bangun. Minta apa kamu sekarang? Mau nyawa musuhmu, umur panjang, kekayaan? Enggak. Salomo cuma minta hikmat. Maka hikmat diberikan. Yang tidak kamu minta, umur panjang, kekayaan, kehormatan, nyawa musuhmu, itu diberikan juga kepadamu. Saudara. Jadi anak muda di sini, saudara, harus punya hikmat. Karena Amsal berkata, saudara, raja yang bodoh akan hilang dan hancur. Tapi anak muda yang miskin namun berhikmat, dia akan menjadi besar. Hikmat datang dari Tuhan melalui takut akan Allah. Berarti kita harus akrab dengan Tuhan. Nggak bisa tidak. Kita tunduk doa, berdoa dulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus, bangkitkan setiap anak muda ini Tuhan, supaya punya hikmat, supaya mereka bisa mengelola masalahnya, masa mudanya, waktunya, persoalannya, sakit hatinya, iri hatinya, apapun juga, supaya mereka bisa mengelola menjadi berkat bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus memberi kekuatan, pengharapan, kemampuan untuk melihat ke depan bersama Yesus, biar iman pengharapan mereka lebih naik lagi, sehingga mereka boleh hidup yakin bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik di tengah-tengah kesulitan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan lihat dulu dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Saudara lihat ini. Kemanapun Yesus pergi, murid-murid menyertainya dan mereka berbondong-bondong. Artinya di sini Yesus mempunyai daya tarik sendiri. Yesus mempunyai sesuatu yang membuat mereka ini menaruh hidupnya, harapannya. Berjalan bersama Yesus, ada singa, mungkin ada beruang. Loh, ada nggak Pak? Zaman dulu ada. Saudara lihat itu ketika mulai Nabi muda itu. Nabi muda dan Nabi tua itu. Dalam kisah raja-raja itu. Bagaimana kemudian Nabi muda ini dicambik-cambik sama singa? Keledainya nggak dibunuh. Menunjukkan apa ini? Berarti ada juga di situ. Nah, mereka nggak takut karena Tuhan. Mereka nggak takut karena ada Tuhan. Mereka ingin mendengarkan hikmat. Mereka mendengarkan ajaran. Mereka melihat Tuhan tanggung jawab. Aku lapar aja dikasih makan. Orang sakit disembuhkan. Kalau aku sakit nggak usah takut. Ikut Tuhan. Ya itu memang risiko. Tetapi nanti Tuhan melihat pun disembuhkan juga ada waktunya. Kalau aku lapar, ya memang aku harus lapar. Tapi nanti lihat aja. Nanti ada waktunya Tuhan memberi kita makan. Karena dia sangat peduli kepada kita. Ayo, pergilah mereka. Bersama Yesus, jangan pergi sendiri, jangan memisahkan diri. Kemana gerakan Yesus kita harus ikut. Inilah gerakan. Tuhan pernah berkata kepada saya, Frankie, you have to go there, because I have to go there. Artinya, saya harus pergi di sana, karena Tuhan akan bergerak di sana. Artinya di sini, dimanapun kita pergi, itu mengikuti gerakan Allah, bukan gerakan perasaan. Gerakan sakit hati, gerakan kecewa, gerakan kepahitan, dibuang dalam nama Yesus. Harus gerakan Allah. Bukan gerakan ambisi, saudara. Bukan gerakan egois. Nah, itu mulai bergerak. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan.
Supaya setiap teman-temanku, anak-anak muda ini semuanya, supaya mulai mengikut gerakan Tuhan. Supaya mereka tidak mengikuti gerakan hatinya, perasaannya, sakit hatinya, kebenciannya, egoisnya, ambisinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Luar biasa saudara, dibuang semuanya itu. Kita ikut Tuhan karena banyak gangguan, banyak godaan. Tapi di mana dia berjalan, kita ikutin saja. Kita lihat terus. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi ada seorang janda punya anak laki-laki, ya tentunya juga masih muda. Diusung keluar dari kota Nain untuk keluar kota. Yesus masuk ke kota. Kalau kita bersama Yesus, kita akan melihat kemenangan. Kalau kita bersimpangan dengan Yesus, ada kematian. Kalau kita berjalan dengan Yesus, ada kehidupan. Kalau kita bertentangan jalan dengan Yesus, ada namanya duka cita. Ada namanya kesusahan. Walaupun kita punya kesusahan, tapi Yesus akan menghapus air mata kita, menolong kita. Tetapi kalau kita keluar dari Yesus, kita keluar air mata, deras tidak pernah juga ada yang menghibur. Saudara, kita semakin terperosok, tidak punya masa depan. Hanya Tuhan sebagai orang tua kita yang sejati, memperhatikan anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya itu terlantar. Tidak mau anak-anaknya saudara sampai bodoh, sampai ditipu orang. Tapi dia izinkan tertentu supaya kamu belajar nak. Nanti setelah kamu belajar, kamu jadi pandai. Tuhan kadang-kadang izinkan seperti itu. Nah, dua rombongan bersimpangan. Yang satu keluar, yang satu masuk. Rombongan Yesus masuk kehidupan, rombongan keluar kematian. Rombongan Yesus masuk membawa berita damai sejahtera, mengabarkan Injil. Ini membawa ke penguburan untuk memberikan anaknya yang sudah mati, saudara, kehilangan. Jadi siapa yang berani membawa berita sukacita, dia akan menemukan. Siapa yang tidak membawa berita sukacita akan kehilangan. Kita harus menemukan banyak jiwa, bukan kehilangan. Kita harus bersaksi. Nah, ketika Yesus kemudian melihat janda itu menangis, janda itu berkata, Tuhan tolong. Enggak, karena sudah mati. Enggak ada orang yang bisa menolong orang mati. Paling orang mati cuma digotong, dimasukkan. Enggak ada lagi. Zaman sekarang, di zaman mana saja, ketemu dokter yang pandai pun, dokter tolong hidupkan anakku, mak. Enggak bisa. Sehingga enggak ada orang yang minta tolong. Tapi Yesus, orang yang tidak minta tolong. Dia datang proaktif. Saudara mungkin susah, tidak punya harapan. Orang lain ngomong nggak mungkin. Yesus datang kepada hidupmu hari ini. Jangan menangis. Jangan susah anakku. Pacarku, bisnisku, usahaku, sekolahku, karirku. Mati Tuhan. Jangan menangis. Jangan menangis anakku. Kita lihat ayatnya terus. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak ke hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Tergerak oleh belas kasihan. Tidak ada yang minta tolong. Tidak ada yang berkata kepada Yesus, Yesus itu kasihan tuh. Ayo kita gotong orang itu. Yesus tidak perlu menggotong mayat. Menolong orang dengan menggotong, tidak. Yesus bisa menolong mereka menggotong supaya mereka nggak capek sambil menghibur. Tidak. Yesus kalau kerja tidak setengah-setengah. Bukan meringankan beban untuk gotongan. Tapi memberikan kehidupan. Memberikan pengharapan. Memberikan masa depan. Memberikan iman dan kebangkitan. Sehingga dia berkata, jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis anak-anakku. Engkau sekarang susah karena kamu meninggalkan aku. Kamu susah karena kamu kecewa, sakit hati. Karena kamu egois, kamu sombong, kamu tidak hormati orang tua. Karena kamu melecehkan firmanku, karena kamu pelayanan maju mundur, tidak sungguh-sungguh. Sekarang kamu mengalami gini. Jangan takut, jangan nangis. Aku datang kepadamu, memberikan pengharapan baru. Maka Yesus pun datang kepada janda itu dan menghiburnya. Bukan menghibur, bukan menolong, untuk mengangkat. Itu gampang, saudara. Tapi dia memberikan apa yang tidak bisa diberikan manusia. Manusia bisa menolong, cuma sekedar itu. Itu pun nanti mengungkit. Tuhan tidak menolong seperti itu. Tapi Tuhan menolong yang tidak mungkin manusia bisa lakukan. Yaitu membangkitkan orang mati.
membangkitkan iman yang mati, membangkitkan nasib yang mati, membangkitkan pengharapan yang mati, membangkitkan semangat yang mati, membangkitkan sesuatu yang hilang. Tuhan memberikan. Kita lihat terus ayatnya, saudara. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Waduh, luar biasa, saudara. Ini anak muda lagi. Gitu. Tadi talitakum. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Talitakum. Karena yang mati muda umur 12 tahun. Tapi ini Yesus berkata, "Hai anak muda." Berarti orang muda dong. Aku berkata kepadamu, bangkitlah. Mengapa anak muda ini dibangkitkan? Tidak ada yang minta. Tidak ada yang minta tolong. Tetapi Tuhan bangkitkan. Karena dia anak muda. Dan kalau anak muda dan saya anak muda, saudara. Ya mudah-mudahan. Saudara. Tapi saudara anak muda benar-benar. Sehingga Tuhan berkata, "Hai anak muda, bangkitlah." Pak, saya ini umur 40 apa muda? WHO ngomong, saudara, bahwa sampai umur 50 masih muda, luar biasa masih kuat. 50 masih muda. Saudara melihat itu ada orang yang ada di Tiongkok, umur 66, 68 atau 66, 68 atau 66. Saudara, dia olahraga, dia pakai baju anak muda. Orang kalau lihat dia, ya umur 30 dia ya. Dia bilang, fisik saya itu 66 atau 68 saya lupa. Tapi dia bilang, di dalam pelajaran fisiologinya, tubuhnya ini masih kuat seperti orang usia 40. Tapi mentalnya, karakter semangatnya, umur 20. Weh, halo, orang-orang yang 50, kumpulan anak muda akan semangat. Dengar khotbah anak muda, jadi semangat. Ingat, mungkin fisikmu 55. Tetapi kalau kamu punya semangat, kamu punya, ya pokoknya kumpulan muda, ya organ-organ tubuhmu dengan hati yang gembira, semangat, itu menjadi muda. Mungkin 40. Tetapi mentalmu, etikamu, karaktermu, waduh, apalagi semangatmu, masih muda. Bukan mudah-mudahan, muda benar, saudara. Anak-anak muda, jangan takut didatangi orang tua. Tulari kemudaan. Tapi jangan kamu tertular tua. Terus ikut-ikut loyo. Salah itu. Saya kumpul orang tua, saya jadi tua, Pak. Kalau gitu saya kukur kumis, pasang kumis, kamu jenggot. Kamu 24 pasang kumis gimana? Jangan deh. Baru punya anak 1 atau punya anak 2, langsung mau pasang semuanya supaya kelihatan tua. Jangan. Gitu. Yang muda ingin kelihatan tua. Yang tua ingin kelihatan muda. Bingung, Pak, saya. Nggak usah bingung. Lihat anak-anak muda. Penampilan yang mau kelihatan tua. Supaya dianggap orang berhikmat. Kadang-kadang rambutnya dicat putih. Begitu sudah tua rambut putih, Kak, saya mau dicat hitam supaya kelihatan muda. Dulu waktu muda, saudara, dia pakai parfum. Waduh, baunya bagus. Begitu tua, minyak angin, saudara. Lain. Dulu masih muda, pakai baju bisa buka, nggak masuk angin. Sekarang, saudara, bujanya tutup-tutup. Nah, itu ada perbedaannya. Dulu waktu masih muda, ayo kita menyanyi. Kita melompat-lompat. Begitu tua, jangan lompat-lompat, Pak Pendeta. Duduk aja. Kenapa, saudara? Nah, kita harus, memang orang tua nggak boleh lompat. Tetapi nggak lompat pun pura-pura gitu sebenarnya. Supaya fisik organ tubuh kita bergerak, supaya lebih mudah. Walaupun usia kita tua. Tapi semangat kita ikutin walaupun kita tidak lompat. Gini, itu semangat kita ikut. Jangan protes. Ya. Mental kita jadi kuat. Itu nomor 1. Semangat kita jadi bagus. Nah, tapi jangan, saudara, jangan sampai datang kepada orang tua. Saya kadang-kadang ketemu sama teman-teman saya di luar negeri. Pak Pendeta Franky, rambutnya hijau ya? Oh enggak deh, ngawur aja. Rambut dicat hijau, sini ada hijau, ada ungu, Pak. Bisa nggak mau? Loh, Pak, enggak apa-apa dicat hijau, Pak. Enggak. Loh, kenapa? Saya nanti kalau tidur, saya sering ke pedalaman pelayanan, saya tidur nanti kalau rambut saya hijau, kambing datang dianggap rumput. Habis saya nanti. Dikejar-kejar kambing. Enggak. Nah, bagaimana kalau rambut putih? Dicat merah. Bagus. Supaya apa? Supaya ketika dicat merah, putihnya jadi merah putih. Saudara, jadi bendera.
Nah, saya bilang, sudahlah, jangan seperti itu. Kita walaupun seperti ini, tapi jiwa kita jiwa muda. Semangat kita semangat muda. Mental kita, karakter etik kita tetap juga kuat. Fisiologi saya, karena saya kumpulan anak muda, saya punya semangat, saya hati sukacita karena firman Allah, saya selalu menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, fisiologi saya, badan organ saya muda, walaupun umur saya tua. Anak-anak muda, jangan umurmu muda, organ tubuhmu tua. Karena saudara terlalu banyak khawatir, takut, serahkan khawatirmu pada Tuhan. Jangan sampai pada saat muda, usiamu muda, organmu tua karena khawatir. Karena ikut kumpul-kumpul mabuk-mabuk. Mentalmu mental tua. Jadi apa? Males kerja. Tidak boleh. Makanya Tuhan berkata apa? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara, itulah KKR terbesar. Yesus berkata, hai anak muda. Itu sampai hari ini kata-kata, hai anak muda. Besok tahun depan, hai anak muda. Kapan Yesus gak ngomong? Waktu kedatangan dia di atas awan-awan. Dia langsung mengangkat semua. Dia tidak berkata, hai anak muda bangkit. Ngapain bangkit? Saudara? Itu waktu pengangkatan. Orang diangkat yang gak bangkit ditinggal. Sekarang ini suara Yesus berseru kepadamu pada malam hari, pada siang hari, pada pagi hari, besok pada kamu duduk sekolah, waktu kamu kerja, waktu kamu susah, waktu putus harapan. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah. Yang mati aja bangun. Apalagi yang setengah mati. Saudara, setengah hidup, jangan ngomong masih hidup. Yang mati aja bangun. Itulah kita, kebangunan harus ada pada kita. Ikut Tuhan. Jangan ragu-ragu semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda, inilah satu pekerjaan besar bahwa gereja Tuhan sedang membangunkan anak-anak muda. Saya lihat yang anak-anak muda yang di gereja sedikit sekali. Perempuan tidak banyak. Itu pun kadang-kadang mereka pengajarannya masih belum berani-berani. Karena mungkin tidak didukung pengalaman atau orang tua senior yang mendukung. Kadang-kadang mereka mengikuti temannya. Jadi bukan menyampaikan firman untuk demi kebaikan, supaya terkenal, menjadi YouTuber. Ya oke lah, supaya orang dengar. Tapi jangan sampai nilai firman itu rendah. Tapi kita yang ditinggikan. Jangan sampai Tuhan direndahkan, kita yang ditinggikan. Jangan sampai kita menjual firman, sehingga kita menyenangkan telinga. Kita harus mengubah hati. Walaupun orang sakit. Karena nasihat itu selalu mengorek telinga kita. Ketika ada orang nyebrang, hati-hati. Orang nyebrang biasanya, nyebrang aja, enggak apa-apa tante. Caci nyebrang aja, enggak apa-apa, nanti mobil ngerem sendiri kok. Ya kalau ngerem, kalau enggak. Kita yang hilang, saudara. Ada kisah juga orang di atas, lagi bangun bangunan tinggi. Di bawah itu ada orang pesta, makan, minum. Dia lihat dari jauh ada angin tornado yang putar itu. Angin puting beliung. Dia berkata, hai anak muda, hai semua orang. Masuk, masuk, masuk. Gak ada yang dengar. Gak dengar. Karena suara itu dari bawah naik ke atas itu gampang. Dari atas turun ke bawah itu susah. Saudara kalau tinggal di apartemen. Sebenarnya orang brung, biarpun lantai 33, 40, 60, brung, denger. Yang di situ nggak keras, di sana dengar keras. Tapi dari lantai 15, hei, yang bawah nggak dengar. Makanya Tuhan ada di atas, supaya doa kita dengar. Tuhan di atas, dia bicara, kita dengar. Karena dia maha kuasa. Yang di atas kemudian berkata, hei, tidak ada yang dengar. Diambillah baut, diambillah ya barang-barang yang ada di situ, dilemparkan plangplung. Ada yang kena kepalanya, ada kena makanannya. Ngamuk orang itu, ada apa ini, kurang ajar orang itu. Waktu lihat gitu, seorang itu ngomong gini, lihat itu. Semua lihat, tornado, semua lari. Kadang-kadang Tuhan izinkan, saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan izinkan. Diizinkan dengan cara bagaimana? Ya itulah, kesulitan datang supaya mata kita melihat Tuhan. Anak-anak muda, jangan takut dengan kesulitan. Saya khotbah, saya punya pengertian. Kesulitan dan keberhasilan itu berjalan bersama-sama. Keberhasilan tidak mungkin tanpa kesulitan. Kesulitan mungkin tanpa keberhasilan, saudara. Kenapa? Kalau orang itu tidak punya mental iman, saudara, semangat yang kuat. Kita lihat ayat yang terakhir.
Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16-17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar, bukan nabi kecil. Karena mereka nggak tahu itu kalau Tuhan telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah, baru mereka berkata, Allah telah melawat umatnya. Berarti nabi besar itu bukan nabi kecil. Berarti nabi besar itu adalah Allah itu sendiri. Yang melawat, karena semua nabi-nabi ya biasa saja. Tapi ini luar biasa. Nggak diminta, bangunkan. Ayat 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita kerjakan, kita harus menyiarkan nama Yesus. Nama kita itu hanya cuman kecil saja. Mungkin terkenal, tapi jangan lupa di dalam khotbah, nama kita, nama gereja kita, nama organisasi kita harus sedikit diomongkan. Nama Yesus yang harus lebih banyak. Nama penyakit kita, nama pergumulan kita, nama musuh kita, nama keinginan kita, benda-benda kita, sedikit bahkan kalau bisa tidak. Biar nama Yesus yang diomongkan. Jangan nanti saudara sebagai toko emas, toko mobil, saudara lebih banyak bicara berkat, mobil, tapi nama Yesus nggak ada. Nanti orang ngomongannya miliaran. Orang susah nggak nyumbang, jadi masalah. Jangan. Kalau saudara jual rumah, beli rumah, jual pesawat, saudara mungkin jual pakaian, lebih baik saudara cerita banyak Yesus. Saudara jangan berkata, kenapa aku susah kok nggak kasih pakaian? Saudara, banyak orang begitu. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan manusia dan dirinya sendiri dan hatinya menjauh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi anak-anak muda jangan minta-minta. Tetap andalkan Tuhan. Dari sinilah kita mulai membentuk satu komunitas yang bagus. Nama Yesus harus diunggulkan, bukan nama musuh kita. Karena dikatakan, saudara, Allah saja menempatkan nama Yesus, memberikan nama Yesus di atas segala nama. Kalau Allah memberikan seperti itu, masa kita mau merendahkan? Kita punya penyakit, boleh kita ngomong, persoalan kita boleh mengeluh, tapi tetap harus dibawa nama Yesus supaya selesai. Kita boleh punya musuh yang nyakiti kita, boleh kita bilang, aduh musuhku, jangan berkelebihan, jangan sampai dendam, karena nama Yesus di atas sama musuh, supaya kita bisa mengampuni. Kalau nama Yesus di bawah musuh, kita nggak bisa mengampuni, dan sebagainya. Puji Tuhan, satu gerakan anak muda, maka anak yang hidup itu dikembalikan kepada ibunya. Saudara jangan takut. Saudara, ketika kita dipakai, mungkin kita jauh dari mama kita, tapi Tuhan akan datang kepada ibumu, orang tuamu, maka diberkati, dihibur, sehingga mendapatkan tempat di surga yang indah, karena mengizinkan anaknya pelayanan. Walaupun dia mungkin kehilangan. Itulah salah satu rahasia Tuhan hari ini. Waktunya bergerak. Zaman dulu banyak anak-anak muda jadi pelayan Tuhan. Sekarang berkurang banyak. Karena mulai cari kesibukan. Firman Tuhan berkata, pada hari terakhir terjadi zaman sukar. Manusia mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu balas budi. Nah, ini harus kita singkirkan semuanya. Kita tahu budi. Kita tahu berterima kasih. Kita harus mempedulikan iman kita. Kita harus punya kasih. Kita tidak boleh egois. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, bangunlah, melalui doa, baca firman, gereja, melalui ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap orang dibangkitkan semuanya. Yang mati dibangkitkan. Mereka yang berjalan persimpangan dikembalikan. Mereka yang tidak pernah meminta kepadamu, Engkau lakukan. Engkau bukan menolong, meringankan beban kami. Namun Engkau mengangkat beban kami dan memberikan pengharapan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau telah melihat kekurangan kesulitan kami. Kiranya Tuhan, berilah kepada kehidupan kami hikmat, kekuatan, kemampuan, supaya kami masuk di dalam gerakan akhir zaman ini. Yaitu membangkitkan orang yang mati iman, membangkitkan orang yang mati rohani. Bahkan setiap orang boleh kembali kepada Tuhan, kepada keluarga, mengasihi lagi kepada keluarganya. Supaya tidak ada lagi tercerai-berai, tidak ada kebencian perpecahan dalam keluarga. Semuanya karena Tuhan memberkati kami semuanya.
Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Kalau Tuhan memberkati, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan menutup, tidak ada satu yang bisa membukanya. Ketika Tuhan memberkati, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena ketika diberkati itu, kerap kali banyak orang tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, arogan, dan kemudian menjadi sibuk dan sebagainya. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit dari surga menyediakan rumah. Dan akan datang menjemput kita dan menghakimi dalam persekutuan Roh Kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, menuntun memimpin kita dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, hai anak muda, Yesus berkata kepadamu, bangunlah, bangkitlah. Tuhan Yesus memberkati.